Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan semangat untuk mengikuti perkuliahan sistem operasi ini. Sebelumnya, kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang manajemen proses kan ya? Masih ingat nggak? Di dalam pembahasan materi manajemen proses tersebut, ada beberapa kondisi yang disebabkan oleh proses-proses yang saling mempengaruhi. Ada 3 ya, masih ingat nggak? Salah satunya adalah deadlock. Nah, pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang deadlock tersebut. Masih bersama saya, Meriska Devriani, yang akan menemani kalian dalam perkuliahan sistem operasi. Semangat menyimak ya! Sebelum masuk pada pembahasan deadlock, kita coba ingat-ingat kembali ya, bagaimana sih urutan kejadian setiap operasi perangkat masukan atau keluaran. Jadi yang pertama itu adalah request atau meminta. Proses akan meminta layanan perangkat masukan atau keluaran. Yang kedua adalah use atau memakai. Proses akan memakai perangkat masukan atau keluaran. Dan yang ketiga adalah release atau melepaskan. Proses akan melepaskan pemakaian perangkat masukan atau keluaran. Nah, jadi sebenarnya ini juga berlaku ya untuk urutan permintaan, pemakaian, dan juga pelepasan proses terhadap sumber daya yang digunakannya. Ada 4 syarat perlu terjadinya deadlock. Yang pertama adalah mutual exclusion, yang kedua hold and wait, yang ketiga non-preemption, dan yang keempat adalah circular wait. Nah, keempat syarat perlu terjadinya deadlock ini akan kita bahas setelah ini. Deadlock seringkali diilustrasikan dengan kemacetan lalu lintas pada persimpangan jalan, seperti yang dapat kita lihat pada gambar di sini. Dengan kemacetan yang seperti ini, tidak ada satupun kendaraan yang dapat berjalan. Kita asumsikan bahwa setiap jalan pada gambar ini hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan saja. Nah, karena hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan, maka arus pada setiap jalan itu hanya satu arah. Hal tersebutlah yang menyebabkan pada setiap persimpangan hanya ada satu mobil yang boleh menempati persimpangan tersebut pada suatu waktu. Nah, kalau kita kaitkan dengan sistem operasi, kondisi yang seperti ini itu adalah kondisi mutual exclusion, yaitu hanya ada satu proses yang dapat berjalan pada satu waktu. Yang kedua, kalau kita perhatikan pada gambar di sini, kendaraan-kendaraan di sini itu boleh diam di persimpangan selama ia menunggu untuk sampai ke persimpangan yang selanjutnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan sistem operasi, maka kondisi ini disebut sebagai kondisi hold and wait. Jadi, persimpangan itu ditempati oleh kendaraan sambil ia menunggu ke persimpangan yang selanjutnya. Atau kalau di sistem operasi, itu berarti suatu proses sedang memegang atau menggunakan suatu sumber daya sambil ia juga menunggu sumber daya yang lainnya. Nah, yang ketiga, mobil tidak dapat dipindahkan dari tempatnya pada arus lalu lintas. Karena tadi kita asumsikan bahwa dalam setiap jalan itu hanya muat untuk satu kendaraan ya. Jadi kendaraan di sini itu tidak bisa putar balik atau mustahil juga kalau tiba-tiba terbang gitu kan. Jadi pilihannya ya hanya kendaraan-kendaraan ini terus maju ke depan. Nah, kalau di dalam sistem operasi, ini kita sebut sebagai kondisi non-preemption. Jadi ketika suatu proses dijalankan atau dieksekusi, ya tidak ada yang bisa menyela proses tersebut. Jadi proses tersebut akan terus dijalankan sampai selesai. Dan yang terakhir adalah kumpulan-kumpulan mobil dalam situasi deadlock ini saling tunggu-menunggu dan membuat suatu siklus. Nah, inilah yang kita sebut sebagai keadaan circular waiting. Kurang lebih ini adalah ilustrasi dari deadlock dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan bahas lebih dalam tentang kondisi-kondisi penyebab deadlock ya.
Jadi yang pertama adalah mutual exclusion. Jika ada suatu proses menggunakan suatu resource atau suatu sumber daya, maka tidak ada proses lain yang boleh atau yang bisa menggunakan resource tersebut. Akibatnya apa? Proses-proses lain yang ingin menggunakan resource tersebut itu akan menunggu. Yang kedua adalah kondisi hold and wait. Pada saat suatu proses mengakses suatu resource, proses tersebut dapat meminta izin untuk mengakses resource lain. Akibatnya apa? Ketika resource yang ia request atau ia minta itu tidak tersedia, maka sumber daya yang sedang ia gunakan atau ia pegang sekarang itu tidak bisa digunakan oleh proses lain. Artinya ada proses lain yang juga akan menunggu. Kondisi yang ketiga adalah no preemption. Jika suatu proses meminta izin untuk mengakses suatu resource, sementara resource-nya tidak tersedia, maka permintaan tersebut tidak dapat dibatalkan. Berarti dia akan terus menunggu, ya. Proses itu akan terus menunggu sampai sumber dayanya ada. Dan kondisi yang keempat, yang terakhir itu adalah circular wait. Jika proses kita sebut saja PI sedang mengakses resource RI dan meminta izin untuk mengakses resource RJ, dan pada saat bersamaan proses PJ sedang mengakses RJ dan meminta izin untuk mengakses resource RI. Disinilah terjadi circular waiting. Jadi proses-proses yang menunggu tadi, mulai dari kondisi mutual exclusion, hold and wait, no preemption ataupun circular wait, itu tidak ada yang dapat melanjutkan proses eksekusinya. Pada saat itulah dapat terjadi yang namanya deadlock. Nah, sekarang bagaimana cara menangani deadlock? Jadi ada 3 metode penanganan deadlock. Yang pertama adalah deadlock prevention, yaitu mencegah terjadinya deadlock. Metode ini berkaitan dengan pengondisian sistem sehingga menghilangkan kemungkinan terjadinya deadlock. Pencegahan merupakan solusi yang bersih dipandang dari sisi tercegahnya deadlock. Namun, metode ini sering menghasilkan penggunaan sumber daya yang buruk. Pencegahan deadlock merupakan metode yang banyak dipakai. Yang kedua adalah deadlock avoidance, yaitu menghindari terjadinya deadlock. Tujuan dari metode ini adalah menghindarkan kondisi-kondisi yang paling mungkin menimbulkan deadlock agar memperoleh utilisasi sumber daya yang lebih baik. Penghindaran bukan berarti menghilangkan semua kemungkinan terjadinya deadlock. Secara teoritis, deadlock dimungkinkan. Sistem operasi memeriksa semua permintaan sumber daya secara hati-hati. Jika sistem operasi mengetahui bahwa alokasi sumber daya menimbulkan resiko deadlock, sistem menolak pengaksesan itu, sehingga dapat menghindari terjadinya deadlock. Yang ketiga adalah deadlock detection and recovery. Jadi ini adalah metode untuk mendeteksi dan memulihkan sistem dari deadlock. Metode ini digunakan pada sistem yang mengizinkan terjadinya deadlock. Tujuannya untuk memeriksa apakah telah terjadi deadlock dan menentukan proses-proses dan sumber daya yang terlibat deadlock secara presisi. Begitu telah dapat ditentukan, sistem dipulihkan dari deadlock dengan metode pemulihan. Metode pemulihan dari deadlock berupaya untuk menghilangkan deadlock dari sistem sehingga sistem beroperasi kembali dan bebas dari deadlock. Proses-proses yang terlibat deadlock mungkin dapat menyelesaikan eksekusi dan membebaskan sumber dayanya. Untuk yang pertama, kita akan bahas lebih jauh tentang deadlock prevention. Pada metode ini, sistem memastikan bahwa minimal 1 dari 4 kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock tidak terpenuhi. Dengan cara seperti itu, maka tidak akan terjadi deadlock. Menurut Havender, ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meniadakan syarat-syarat terjadinya deadlock tersebut. Yang pertama, tiap proses harus meminta semua sumber daya yang diperlukan sekaligus dan tidak berlanjut sampai semuanya diberikan. Yang kedua, jika proses telah sedang memegang sumber daya tertentu, untuk permintaan berikutnya, proses harus melepas terlebih dahulu sumber daya yang dipegangnya tersebut.
Jika diperlukan, proses meminta kembali sekaligus dengan sumber daya yang baru. Yang ketiga, memberi pengurutan linier terhadap tipe-tipe sumber daya pada semua proses, yaitu jika proses telah dialokasikan suatu tipe sumber daya, proses hanya boleh berikutnya meminta sumber daya pada tipe urutan yang berikutnya. Nah, jadi yang pertama, bagaimana cara meniadakan mutual exclusion? Deadlock disebabkan terdapatnya pengaksesan eksklusif terhadap sumber daya. Jika tidak ada sumber daya eksklusif untuk satu proses tunggal, maka tidak pernah akan dijumpai deadlock. Cara yang dapat ditempuh untuk mengakali pengaksesan eksklusif adalah melakukan spooling perangkat-perangkat yang harus didedikasikan ke suatu proses. Pengaksesan sumber daya seolah-olah tidak eksklusif, walau sebenarnya tetap eksklusif. Hanya dengan spooling berarti permintaan-permintaan itu diantrikan di hard disk. Job-job di antrian spooler akan dilayani satu persatu. Namun terdapat beberapa masalah dengan menggunakan teknik ini. Yang pertama, tidak setiap sumber daya eksklusif dapat di-spooling, misalnya saja seperti tabel proses. Yang kedua, kompetisi terhadap ruang hard disk untuk spooling dapat menuntun ke deadlock. Abstraksi ini sebenarnya berarti kembali terjadi kondisi yang mengharuskan exclusion, namun mutual exclusion menjadi di level lebih bawah, yaitu level suatu lokasi memori bukan lagi suatu perangkat. Jadi mutual exclusion benar-benar tidak dapat dihindari, hanya mampu diperkecil granularitas atau lama waktu berlangsungnya. Yang kedua, meniadakan syarat hold and wait. Jadi metode yang dapat digunakan untuk meniadakan syarat hold and wait ini adalah dengan cara mengalokasikan semua sumber daya atau tidak sama sekali. Yang kedua adalah dengan mekanisme hold and release. Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk mengalokasikan semua sumber daya atau tidak sama sekali. Jadi, pada mekanisme ini semua proses hanya dilayani permintaannya bila semua sumber daya yang diperlukan itu tersedia. Teknik ini berbasis pada kaidah memperoleh semua atau tidak sama sekali. Jika semua sumber daya tersedia, proses dialokasikan semua sumber daya yang diperlukan dan berjalan sampai selesai. Tapi jika tidak tersedia sedikitnya satu sumber daya saja, maka proses harus menunggu sampai semua sumber daya yang diperlukannya tersedia untuk dialokasikan kepadanya. Namun permasalahannya yang pertama adalah sukar atau sulit untuk mengetahui lebih dulu semua sumber daya yang diperlukan suatu proses. Karena di awal proses tidak diketahui berapa sumber daya yang akan diperlukan. Yang kedua, cara ini dapat mengakibatkan penggunaan sumber daya yang sangat tidak efisien. Nah, kenapa sih sangat tidak efisien? Misalkan, sebuah proses memerlukan 10 disk, maka proses meminta 10 disk dan menerima 10 disk di proses awal. Jika 10 disk memang diperlukan sepanjang eksekusi, maka tidak ada pemborosan yang serius. Akan tetapi jika proses hanya membutuhkan satu disk di awal eksekusi atau mungkin tidak sama sekali pada awal eksekusinya, sehingga disk-disk yang lain itu akan tidak digunakan atau menganggur selama beberapa jam. Nah, disinilah titik letak tidak efisiennya. Sehingga sangat perlu sekali proses meminta dan menerima seluruh disk yang diperlukan sebelum eksekusi dimulai, supaya sumber daya yang menganggur dalam waktu yang lama tadi bisa digunakan oleh proses-proses yang lainnya. Mekanisme yang kedua adalah hold and release. Hold artinya genggam dan release artinya adalah lepaskan. Jadi setiap kali terjadi permintaan suatu sumber daya, maka proses harus melepas sumber daya lain yang telah digunakan. Jadi pada satu saat hanya ada satu sumber daya yang dialokasikan untuk satu proses. Namun permasalahannya, teknik ini tidak mungkin sebab terdapat proses yang mensyaratkan harus memegang beberapa sumber daya sekaligus untuk melanjutkan eksekusinya. Misalkan, menggambar pada plotter memerlukan plotter serta disk yang menyimpan data gambar yang akan diplot. Yang selanjutnya adalah meniadakan non-preemption. Peniadaan non-preemption mencegah proses-proses lain harus menunggu. Seluruh proses menjadi preemption agar tidak ada kejadian tunggu-menunggu. Namun permasalahannya tidak mungkin meniadakan sama sekali non-preemptif ini.
Misalnya, pada saat proses A menulis ke printer, tiba-tiba dihentikan oleh proses B yang juga akan menulis ke printer yang sama. Bila kondisi preemption ini dimungkinkan, maka kedua proses akan mencetak secara tidak benar. Jadi untuk yang masalah non-preemption ini tetap diperlukan untuk beberapa kasus. Yang selanjutnya adalah meniadakan circular wait. Kondisi ini dapat ditiadakan dengan berbagai macam. Yang pertama, proses hanya dibolehkan menggenggam satu sumber daya pada satu saat. Yang kedua, dilakukan penomoran global pada semua sumber daya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, proses hanya dibolehkan menggenggam satu sumber daya pada satu saat. Sebenarnya ini sudah dibahas ya sebelumnya, seperti apa mekanisme untuk menggenggam satu sumber daya pada satu saat. Jadi, ketika suatu proses meminta proses yang lain, maka ia harus melepaskan sumber daya yang sedang dia genggam. Nah, kemudian untuk penomoran global semua sumber daya. Jadi, proses hanya dapat meminta proses kapanpun yang diinginkan, tapi syaratnya permintaan tersebut harus dibuat terurut secara numerik. Jadi, untuk tidak menimbulkan suatu siklus. Namun, permasalahannya tidak ada cara pengurutan nomor sumber daya yang memuaskan semua pihak. Jadi kembali lagi pada sistem operasinya. Cara kedua mengatasi deadlock adalah dengan deadlock avoidance atau penghindaran deadlock. Jadi secara prinsip, kondisi deadlock dapat dihindari dengan memastikan bahwa sistem selalu dalam status safe. Nah, cara ini memastikan agar setiap alokasi suatu sumber daya tidak membuat sistem menjadi tidak aman atau unsafe. Mekanismenya seperti apa? Jadi, yang dibutuhkan adalah setiap proses menyatakan jumlah maksimum setiap jenis sumber daya yang diperlukannya. Kemudian, algoritma deadlock avoidance yang secara dinamis memeriksa status alokasi sumber daya untuk memastikan tidak ada kondisi circular wait. Dan yang terakhir, status alokasi sumber daya dinyatakan dengan jumlah sumber daya yang tersedia dan yang sedang dialokasikan dan jumlah maksimum permintaan dari setiap proses. Terdapat beberapa algoritma yang dapat digunakan pada deadlock avoidance. Yang pertama adalah algoritma resource allocation graph. Jadi kita akan menggunakan graf untuk mengetahui apakah proses-proses nantinya akan berjalan pada status safe atau unsafe. Sebelumnya kalian masih ingat tentang graf? Kemungkinan sih kalian sudah pernah dapat ya di mata kuliah Matematika Diskrit 2 tentang graf ini. Jadi yang kita sebut sebagai graf itu adalah kumpulan titik dan garis, atau ada juga yang menyebutkan vertex dan edge ya. Vertex itu adalah titiknya dan edge itu adalah garisnya. Pada algoritma ini, yang menjadi kumpulan vertex atau titiknya itu ada dua jenis. Jadi yang pertama itu adalah prosesnya atau di sini dilambangkan dengan P, dan satu lagi adalah resource-nya atau sumber dayanya yang dilambangkan dengan R. Karena proses dan resource ini juga himpunan, jadi sangat dimungkinkan kalau terdapat proses 1, proses 2, dan seterusnya yang kita lambangkan dengan P1, P2, P3, dan begitu juga untuk resource-nya ya. Nah, kemudian untuk edge-nya itu ada dua jenis atau garisnya yaitu ada dua jenis. Yang pertama ada request edge, yaitu edge yang mengarah dari PI ke RJ atau dari proses ke resource, yang artinya proses sedang meminta suatu sumber daya. Yang kedua adalah assignment edge, jadi arahnya itu dari RJ ke PI atau dari resource ke prosesnya, yang artinya resource ini sedang digunakan atau sedang digenggam oleh suatu proses. Nah, untuk simbolnya itu dapat kalian lihat di sini ya. Untuk simbol yang bulat itu artinya adalah proses, kemudian yang kotak ada kotak-kotak kecilnya di dalamnya, itu berarti sumber daya dengan sekian instance. Nah, kemudian untuk edge-nya ya, request dan assignment-nya juga dapat kalian lihat perbedaannya di sini. Jadi arah panahnya itu berbeda. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh dari resource allocation graph-nya ini. Kita lihat dulu yang sebelah kiri ya. Di sini ada
3 proses dan ada 4 resource. Itu yang P1, P2, P3 adalah prosesnya, R1, R2, R3 dan R4 itu adalah sumber dayanya. Pada gambar yang bagian kiri ini, yang pertama ya, P1 itu sedang menggunakan satu resource dari R2 dan dia sedang meminta request ke R1. P2 itu sedang menggunakan resource dari R1 dan R2 dan proses P2 sedang melakukan request ke R3. Yang terakhir proses P3 itu sedang menggunakan R3 dan melakukan request ke satu instance dari R2. Nah, kira-kira kalau keadaannya seperti ini, apakah akan terjadi deadlock atau tidak ya? Begitu juga untuk gambar yang bagian kanan, yang sebelah kanan. Apakah proses-proses yang ada pada gambar tersebut akan terjadi deadlock atau tidak? Kalian boleh tuliskan jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa diberi NIM dan nama kalian. Jangan lupa sertakan alasannya juga ya. Jadi untuk gambar yang kiri deadlock atau tidak alasannya apa, gambar yang kanan deadlock atau tidak alasannya itu apa. Nah, untuk setiap jawaban kalian akan saya kasih untuk nilai individu. Dan untuk pembahasannya insya Allah akan saya tuliskan di kolom komentar juga pada minggu berikutnya ya. Nah, jadi gimana caranya ketika kita gambarkan resource allocation graph-nya dan ternyata di sana kita temukan bahwa kondisi proses-proses yang sedang berjalan itu unsafe. Nah, jadi di sini itu ada claim age ya. Jadi misalkan PI mengklaim resource RJ. Jadi proses ini boleh meminta request RJ suatu saat di masa depan. Pada saat dibutuhkan, claim age itu dikonversikan menjadi request age. Tapi jika suatu resource dilepas, maka assignment age ini dikonversikan menjadi claim age. Nah, claim dari proses ke request boleh ditambahkan pada graf jika semua age yang berhubungan dengan proses berupa claim age. Nah, ini contohnya ya. Untuk gambar yang sebelah kanan itu adalah kondisi unsafe karena di sana ada membentuk suatu siklus. Jadi P1 itu sedang menggunakan R1 dan ia mengklaim R2, kemudian P2 itu sedang menggunakan R2 dan melakukan request R1. Nah, bagaimana caranya agar tidak terjadi deadlock? Maka age dari R2 ke P2 itu diubah menjadi claim age. Ya, sehingga nanti P1 bisa mendapatkan resource R2, kemudian melanjutkan eksekusinya sampai selesai, dan nanti ketika sudah selesai berarti P1 kan akan melepas atau merilis R1 dan R2 yang kemudian bisa digunakan oleh P2, sehingga P2 juga bisa melanjutkan eksekusinya dan tidak terjadi deadlock. Selain resource allocation graph, jadi ada algoritma banker yang dapat kita gunakan pada deadlock avoidance. Mekanismenya sama sebenarnya, yaitu memastikan bahwa proses-proses yang berjalan ada pada status safe. Nah, untuk di algoritma banker ini, status safe-nya ketika sistem dapat mengalokasikan resource untuk setiap proses dalam urutan yang tepat tanpa terjadinya deadlock. Ya, jadi kalau misalkan safe berarti tidak ada kemungkinan deadlock, tapi kalau unsafe itu mungkin terjadi adanya deadlock. Jadi pokoknya algoritma ini memastikan bahwa setiap proses tidak memasuki kondisi unsafe. Untuk dapat melihat apakah proses-proses yang berjalan dalam kondisi safe atau tidak, pada algoritma banker ini dibutuhkan beberapa keterangan. Yang pertama adalah available, jadi berapa resource yang tersedia pada suatu saat. Kemudian max, jadi max ini adalah maksimum permintaan atau request untuk setiap proses. Kemudian ada allocation, jadi berapa jumlah resource yang akan dialokasikan untuk setiap proses. Dan need, itu menunjukkan sisa resource yang dibutuhkan untuk setiap proses. Jadi sebenarnya need ini dapat kita cari ya dari resource, berapa jumlah resource maksimal dikurang dengan berapa resource pada allocation-nya. Untuk video penjelasan lebih lanjut tentang algoritma banker akan saya jelaskan pada video yang selanjutnya ya. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini supaya kalian tidak ketinggalan.
Oke, sekarang saya lanjutkan dulu ya. Jadi terkait dengan algoritma banker ini sebenarnya ia memiliki beberapa kelemahan. Jadi yang pertama, tidak semua proses mengetahui maksimal dari setiap resource-nya. Kemudian jumlah proses juga tidak selalu tetap. Beberapa resource terkadang bisa diambil dari sistem sewaktu-waktu sehingga meskipun kelihatannya ada tapi nyatanya itu tidak ada. Kemudian algoritma menghendaki memberikan semua permintaan hingga waktu yang berhingga. Lalu proses harus berjalan terpisah atau independen sehingga urutan eksekusi tidak dibatasi oleh kebutuhan sinkronisasi proses. Padahal pada kenyataannya ada banyak proses yang berjalan secara dependen. Dan yang terakhir adalah algoritma ini menghendaki klien mengembalikan resource setelah batas tertentu. Cara ketiga untuk mengatasi deadlock adalah dengan deadlock detection and recovery atau deteksi dan pemulihan deadlock. Jadi untuk pertama, untuk yang deteksi ini adalah teknik untuk menentukan apakah deadlock terjadi serta mengidentifikasi proses-proses dan sumber daya yang terlibat deadlock. Umumnya, algoritma deteksi yang digunakan adalah menentukan keberadaan menunggu sirkular atau circular wait. Penggunaan algoritma deteksi deadlock mengakibatkan overhead pada saat berjalan karena secara periodik dijalankan untuk mendeteksi circular wait. Sembarang algoritma pendeteksian siklus graf berarah dapat digunakan. Begitu juga dengan algoritma banker. Jadi pada resource dengan single instance biasanya yang kita lihat adalah apakah pada resource allocation graph, pada grafnya itu terdapat circular wait. Sedangkan untuk multiple instance gitu dapat kita lihat apakah jumlah request itu lebih besar dari sumber daya yang tersedia. Kemudian pemulihan dari deadlock. Jadi begitu sistem terdapat deadlock, maka deadlock harus diputuskan dengan menghilangkan satu syarat perlu atau lebih. Biasanya beberapa proses akan kehilangan sebagian atau semua kerja yang telah dilakukan. Hal ini merupakan ongkos yang harus dibayar dibandingkan dengan terjadinya deadlock yang berarti semua proses tidak dapat menghasilkan apapun. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk pemulihan deadlock yang pertama adalah mengabaikan atau menyingkirkan semua proses yang terlibat deadlock. Teknik ini merupakan cara termudah dan solusi yang paling sering dipilih. Kemudian yang kedua adalah membackup semua proses yang terlibat deadlock ke suatu checkpoint yang didefinisikan sebelumnya dan menjalankan kembali semua proses tersebut. Teknik ini memerlukan mekanisme rollback and restart. Risiko pendekatan ini adalah deadlock semula dapat terjadi lagi. Tetapi karena ketidaktentuan pemrosesan konkuren, biasanya tidak akan terjadi deadlock yang serupa. Kemudian yang ketiga, secara berturut-turut mengabaikan atau menyingkirkan proses sampai deadlock tidak terjadi lagi. Urutan proses yang dipilih untuk disingkirkan itu berdasarkan kriteria dengan resiko yang minimum. Setelah masing-masing penyingkiran, algoritma deteksi harus dijalankan untuk melihat apakah masih terdapat deadlock. Dan yang terakhir, mohon maaf banget untuk yang di slide ini ternyata poin yang keempatnya lupa belum saya edit. Jadi sebenarnya yang keempat itu adalah secara berurutan mempreemptifkan sumber daya sampai tidak ada deadlock lagi. Nah, proses yang kehilangan sumber daya karena preemption tadi itu harus dikembalikan atau di rollback ke titik sebelum memperoleh sumber daya. Nah, seperti apa sih kriteria pemilihan proses yang akan disingkirkan atau disuspend? Jadi yang pertama adalah proses yang waktu pemrosesan yang telah dijalankan paling kecil. Yang kedua, jumlah baris keluaran yang diproduksi paling kecil. Kemudian yang ketiga, memiliki estimasi sisa waktu eksekusi paling besar. Yang keempat, jumlah total sumber daya terkecil yang telah dialokasikan, dan yang terakhir adalah proses yang memiliki prioritas terendah. Oke, kurang lebih itulah penjelasan tentang deadlock. Terima kasih untuk semangat dan perhatiannya. Jika ada yang masih belum jelas, bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp group atau WhatsApp pribadi ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like. Dan juga jangan lupa subscribe ya, supaya dapat terus update dari pembelajaran sistem operasi ataupun pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.